pada ngumpul jam 7 pagi ya. Ya udah pasti telat lah. Jadi gua itu mau off-road bareng-bareng sama teman-teman gua. Sebenarnya gua juga yang ngajak sih, tapi gua juga yang telat. Rencananya tadinya kita mau pergi ke Sukabumi untuk jalan-jalan ke Ciptagelar atau ya daerah-daerah pantai juga lah. Tapi gara-gara gempa kita jadi parno juga, takut kegulung ombak lah. Akhirnya kita putusin untuk pergi ke daerah Kabupaten Bogor. Di sana katanya nih banyak area-area yang pas banget buat nguji motor trail. Nah, gue sendiri udah bawa Honda CR-V 150L. Terus teman gue si Begeng udah bawa Yamaha WR 155. Nah, kalau Pak Eka, karena dia paling senior, dia pakai trail paling senior juga di Indonesia, yaitu Kawasaki KLX 150BF. Nah, setelah gue di titik kumpul, beres sarapan, puas dicaci maki gara-gara telat. Tapi ya udahlah. Lanjutlah terus kita ke Jalan Raya Bogor. Belum lama jalan, udah hujan aja tuh gede. Nepilah dulu kita. Boro-boro bisa sampai cepat. Baru jalan aja udah hujan gede. Tapi daripada lama-lama ya udahlah, sikat aja biar kerasa petualangannya. Biar agak-agak bucek dep lah. Oh iya, gue belum cerita. Tujuan akhir kita tuh sebenarnya nggak jauh-jauh banget, di Cipamingkis, Kabupaten Bogor sana. Dan kita memutuskan untuk lewat jalur Puncak 2, biar lebih kerasa petualangannya. Bosen lah lewat Bogor, lewat kota, atau lewat Jonggol. Lebih asik lewat sini karena jalannya lebih pedesaan gitu. Nah, singkat cerita, hujannya juga udah mulai agak reda. Kita mulai masuk tuh ke jalur Puncak 2. Mulai asik tuh pemandangannya. Udaranya juga makin sejuk lah di situ. Kiri kanan ada hutan liar, kebun warga, ada juga teras sharing, ada kemiskinan di depan mata, ada juga rumah-rumah mewah di atas resapan air. Pokoknya banyak lah. Tapi so far asik kok. Jalannya banyak lubang, kecil-kecil, belok-belok, khas banget pegunungan. Ini pas banget buat motor-motor kita yang sebenarnya dual purpose. Tapi ceritain soal motornya nanti dulu ya. Abis itu gak lama hujan lagi tuh gede. Mampirlah kita di rumah orang, nungguin sambil neduh. Ada kali sekitar 30 menitan lebih tuh. Lumayan juga sih, di perjalanan kali ini baru juga mulai udah 2 hujan tuh. Masing-masing udah nyita waktu lebih dari 1,5 jam kali. Tapi ya udahlah, akhirnya kita memutuskan cabut lagi. Ketemu lagi lah tuh, jalan-jalan jelek, lobang-lobang udah pada berair semuanya, becek-becekan deh. Total hancur tuh jalannya. Begitu lanjut, hujannya juga udah mulai reda lagi. Gua menemukan satu spot di sisi gunung gitu yang bisa ngelihat sunset mestinya. Tapi karena hujan jadi ya mendung aja. Tapi keren nih tetap nih. Akhirnya gua, Pak Eka, Begeng memutuskan untuk istirahat dulu di situ sambil mikirin mau tidur di mana. Karena ternyata masih jauh, akhirnya kita memutusin untuk buru-buru pergi lagi deh daripada gelap di jalan. Emang pada sotoy semuanya. Tapi emang jujur aja sih, perjalanan ke Cipamingkis ini kan sebenarnya kalau secara kilometer nggak seberapa, tapi kayak ke Pontianak, Pak. Nggak nyampe-nyampe, mungkin gara-gara hujan kali ya sama kita agak blow on semua nih navigasinya. Malah kita sempet nyasar, maps kita nggak ada yang bener, sinyalnya nggak ada yang beres. Akhirnya nanya warga, untung ada warga yang paham, jadi kita dikasih jalur yang benar. Berangkatlah lagi kita ke tujuan terakhirnya.
Nah udah gitu, pas kita masuk tuh ke area Cipamingkis, blek, gelap total. Tapi untung ada satu nih yang nyala dan kita memutusin untuk kesana dulu lah. Kita makan dulu sambil mikirin mau nginep di mana. Dan emang sih, ini paling nikmat. Ketika lagi lapar-laparnya, lu lagi capek-capeknya. Abis itu dari tadi lu kehujanan, mesen berbagai makanan di warung tuh kerasanya nikmat banget. Sambil ngopi, mikir, ngobrol, ngopi, mikir, ngobrol, lupa tuh mikir mau tidur di mana. Udah jam 9 aja tiba-tiba, belum tahu mau tidur di mana. Nah, jalan, ketemulah kita sama orang yang namanya Abah. Nah, si Abah ini ternyata penjaga villa. Pas dia ternyata gede juga penginapannya. Dan karena memang itu lagi kosong banget gara-gara pandemi tadi. Tapi untung sebenarnya dia masih buka dan masih disewain ke kita. Asik tuh lumayan villanya. Ada cottage-cottage 3 gitu, kayak tempatnya Kurcaci di Beauty and the Beast. Nah, baik Kak. Tadi selama perjalanan, gue sih ngerasanya jalurnya masih standar ya. Nggak yang tanah banget, cuman didominasi sama aspal batu-batuan juga sih. Ada, nggak banyak, masih kebanyakan jalan aspal nih. Ukuran kita motor trail, ban pacul, ya itu mah biasa. Orang tadi motor Mio, motor Iya. dan lain-lain ya, motor Skutik, Matic, Iya. lewat situ. Lewat aja. Kita kan tadi cuman boncengan 3 iya. pula. Laganya doang kita sosokan Laganya aja. doang. Begini-begini. biar keren aja berdiri. Padahal nggak penting-penting amat juga. Jalurnya mah standar, cuman Standar. karena hujan, Terus kita sempet nggak hujan, mau terang. kan gue juga mau ganti tuh, panas banget ya. Nah, untung nggak ganti. 5 menit kemudian kan hujan terus. Dari kendaraan-kendaraan yang kita pakai ini, satu kelebihan gua Pak Eka di Yamaha WR. Karena dia mesinnya paling gede dari lu berdua kan, mesin gua cc-nya 155. Plus gue ditambah VVA. Di mana yang seperti kita tahu, torsinya merata di setiap putaran mesin. Tapi emang enak banget. Tanjakan tadi kan, lu ngerasain kan? Gua mah ayun aja. Dia ngayun di 3 terus. Nget. Kita 21. Lu 21, gua mengayun aja udah. Dia ngayun di 3. Walaupun dari RPM bawah juga. RPM bawah naik. RPM bawah dia nggak ngelitik dia. Lo tanjakan tadi kan dingin banget. Lumayan tanjakannya curam. Itu kan ada turunan curam begini tuh. Iya. Itu begini kan. Oh iya. Enak. Gua main 1, 2. Iya. Ya, Sama kita. kan? Sama. Ya, tapi memang medannya ya enteng banget, Bos. Baru hari pertama. Tapi kalau dibilang enteng nggak juga Pak Eka. Dibilang enteng nggak juga untuk orang-orang yang katakanlah pemula gitu ya. Jalur-jalur tadi kalau nggak pinter main gigi rasio segala macem, Iya. itu akan susah, Betul. sulit. Apalagi pada saat turunan terjal tadi kan. Itu kalau nggak pinter ngatur handling sama pengereman selesai. Apalagi momentum saat lu pada nurunin gigi. Nggak ada satupun yang pakai assist dan slipper clutch, kan? Udah pasti nyentak tuh ban kan. Pasti. Apalagi licin, bannya ban dual purpose. Iya. Tapi yang namanya motor trail mah nggak perlu Iya. slipper clutch lah. Iya. Kalau kasih slipper clutch nggak jengak. Agak jengkang. Cuman kalau lagi kayak gini harus pinter. Nah iya, Iya. harus skill pengendaranya. Iya. Kalau nggak cekat terus ban belakang. Kalau boleh dibilang berarti ini ya. Dari segi harga, fitur semua tuh berurutnya gini. KLX paling murah, fiturnya segitu. CRF naikkan dikit di tengah, fiturnya segitu. WR paling mahal, fiturnya lebih. Gitu ya, kayak gitu kan. Bener. Ya. Duit nggak bohong. Duit nggak bohong. Ada harga, ada Ada rupa. harga. Iya. Tapi gua ada satu lagi tuh yang nggak ini. Pegel banget. Pakai teleskopik itu. Pegel. Lumayan lah ya perjalanan ke sini itu gua tadi nggak merasa pegel sama sekali. Karena tapi upside down-nya masih kecil sebenarnya punya KLX 35 mili. 35 mili. Ada uang, Ada rupa. Gini aja, tengah tuh dapat. biar sama-sama ngerasain. Benar. Besok pagi tukeran unit, sama-sama ngerasain kan? Ya. Kita rasain. Pas di sono ya. Ya, jalurnya kan yang arah kita pulang yang tembus ke arah Puncak Bogor. Bogor dong. Nih, kalau ngomongin selera,
motor. Terlepas harga, fitur dan lain-lain nih. Iya, jangan. Mendingan Kalau dia ngebandingin itu lu jauh lu Iya. menang Iya. gua. Kita kerucutin. Subjektif sih. Ini motor kita bertiga nih. Nah, Kalau lu pribadi, Mas. kalau gua punya duit lagi, pengennya sih Well. yang paling topnya gitu, Iya, nah, iya, paling iya. top level. Hmm. Kalau lu Dari- gimana, geng? Ya kalau gua kalau untuk ngomongin kelas-kelas motor trail untuk WR yang kelas main di segmen 150 sih lebih dari cukup kalau gua pengen beli WR gitu. Tapi gua nggak ada salahnya juga pengen nyobain CRF. Ya, ya. Enggak ada lu Mi, gimana Mi? Gua nih, gua pribadi sejujurnya gua dulu pakai KLX. Ya. Tapi alasannya tuh gara-gara nggak ada opsi lain. Gue dulu seneng banget ngelihat merahnya Honda. Begitu CRF keluar, gue jauh lebih pengen CRF. Itu warna istilahnya apa? Warna ikonik. flagship ya? Ikonik ya. Warnanya sangat-sangat ikonik dari dulu. Sampai Ya. jok-joknya merah, geng. Ya. Cakep banget kan? Ah. Kalau gue punya duit, gue akan beli 2. Karena gue nggak bisa bohong. Orang kaya. Iya. Kelebihan duit, Pak Iya. Eka. Kalau WR nggak bisa ditinggalin. Iya. Nggak bisa. Dan sama-sama ikonik juga. Ah. Warnanya joknya biru juga. Joknya Itu biru. Trail tuh harus kayak gitu tuh. Harus agak Iya, yang punya cerah. nilai jual Iya. ini dari tampilan Harus- dulu. Trail di mana-mana rata-rata ini kan cerah, Ya. Highlight, cerah gitu. highlight. Iya, Norak, apa namanya? norak, highlight. Ya norak lah gitu katakanlah. Tapi itu yang bikin keren gitu. Joknya biru, joknya di zaman dulu Kawasaki ungu, Ungu. joknya. Tapi itu yang bikin 90s gitu kayaknya. Itu gue suka banget. Dan dan membuat gue sekarang si KLX tuh jadi kurang kayaknya deh menurut gue Iya, ya. iya karena beberapa pabrikan Udah mulai ada membuat pengembangan. Pengembangan. Coba deh kalau dia update nih sekali nih si KLX nih. Mungkin bisa jadi nggak yang paling bontot lagi ya. Tapi kan KLX punya Tapi ba- kan lu banyak market dan lain-lainnya kalau ada itu gue perubahan. akui. Nah, Gue akui. buat jalan besok pagi nih Pak Eka. Kita anaknya mau lihat rute Pak Eka, rute gua apa tuh rutenya si Helmi. pengen nyobain rute gue dulu. Nah, Ya, mana itu? urutan aja ya dari rute Pak Eka ya. Rute gue. Rute Pak Eka di mana? Baru dari sini paling dari Cipamingkis ini sekilo lu masuk ke kiri itu bisa tembus Jonggol. Hah. 2 tahun lebih lah gue masuk situ itu treknya lumayan lah enteng sih. Lumayan buat Ada motor trail ya. batu, iya, ada buat jet ski, Kombinasi. ada kombinasi semuanya. Iya. Kalau mau lewat rute gua tuh yang bisa tembus puncak 1. Puncak 1 nanti kita ngelewatin jalur-jalur Kebon Teh. Oh, oke. Tapi nggak tahu nanti gimana kepastian besok pagi kalau mau lewat situ, ayo lewat jalur yang kiri kanannya Kebon Teh. Boleh. Gue Antasari Tanah Kusir enak. Balik Arah pulang. pulang. Kita arah pulang. Jujur aja gue baru di Indonesia. Udah lama di Ciamis. Nggak baru tuh gue. Ya udah makanya ntar lu kalau mau ikut aja nanti pakai rutenya Pak Eka atau rute gua atau dua-duanya kita pakai. Cuman agak muter sedikit. Nanti bisa lah. Finishnya rute Tanah Kusir. Rutenya Tanah Kusir. Cuma gue aja. Antasari. Masuk paginya, baru ini inti dari segala ente. Kita mau off-road yang bener-bener off-road. Masuk tanah, masuk kerikil, masuk batu-batu. Ternyata Pak Eka tuh baterainya habis. Roboh dia udah. Maju dulu. Berat lah udah jatuh. Gue udah gak kuat. Terus aja nggak tahu tuh. Pokoknya selama ada jalan jelek kita masuk deh. Nggak tahu keluarnya di mana. Cobain aja dulu.
Dan ini lumayan lengkap banget ternyata. Dari mulai tanah yang licin, lumpur-lumpur, terus ada juga kerikil, ngiseng-ngiseng naik teras sharing meskipun ada yang bandel keinjek tuh kebun warga, kesian banget. Terus berakhirlah kita di jalur-jalur bebatuan. Lumayan ini Mas. Tapi akhirnya udah nyobain rutenya Pak Eka, udah nyobain rute gua kan. Lu yang nggak punya rute Gua udah. nggak punya rute, akhirnya nyobain rute lu berdua. Tapi kan- enak. Oh iya, ntar kita pilih. Nambah pengalaman dong. Iya, nambah pengalaman lu belum pernah. Ntar. Medannya dinamis banget. Medannya mantep Pak Eka, kombinasi Dinamis parah batu, nih. pasir tadi. Pasir. Sempet ada gecol-gecol sedikit, ada air. Tanah licin yang kayak tanah liat. Cuman kalau bisa Batu yang agak ini ya, apa? Yang agak nyeksa ya. agak nyiksa batu. Nyiksa. Nah, Kalau batu Ngeri sedap. berkaitan sama batu-batu, kita kan punya peredam kejut masing-masing di motor nih. Kasih impresi dari Pak Eka gimana? Karena gua biasa pakai yang teleskopik ya, Ah. pakai gini enak banget. Enak ya, ayunannya enak ya, Ayunannya enak, nggak pegel. nggak pegel. Biasanya gua pegel banget main jalan kasar, makadam gitu ya. Akhirnya gua harus lebih agak pelan ya. Kalau Steve kan agak Iya. Iya ya kerasan. kan, mantulnya tuh alamiah gitu Iya, loh. iya. Secara keseluruhan nih motor enak ya. Oke. Tuh, begeng. Sama-sama ngalamin, cuman gua enaknya itu suspensi gua biar teleskopik terbesar di kelasnya Pak Eka. Dan gua ngerasain suspensinya ini luar biasa. Apalagi peredam kejut yang di belakang nih, itu enak banget ngayunnya. Smooth gitu. Jadi nggak bikin pegel pinggang sama pinggul. Gini, gua nggak sirik sama Pak Eka, Ya, tapi gua cukup sirik ngeliat WR. Sebut banget ya. Iya, tapi menurut gua CRF akhirnya, menurut gua ini ya, nah, paling pas buat gua pada akhirnya. karena Porsi badar gua semeter kotor nih. 170. Pahanya gede lagi. Nah, Gua ngeliat lu muter, Mindahin. aduh ribet. ya karena tinggi Pakai- joknya ngeri apa? Ketinggian buat gua, Ketinggian. walaupun mesinnya enak, suspensinya enak, buat gua porsi yang pas itu adalah Cara CRF. Karena secara overall nih mesinnya responsif, responsif. torsinya ngisi terus, walaupun nggak ngisi WR, gitu. Iya. Suspensinya enak juga, ngeredamnya, travelnya cukup panjang, dan jarak kaki lu masih napak banget. Enak banget ya. Gitu. Jadi akhirnya ini menurut gua pribadi Belum lagi jadi ini kan porsi yang pas. efisien Mi untuk masalah bahan bakar kan. Banget. Gua dari kemarin Ya. ngisi, gua terakhir ngisi berarti di Pasar Minggu itu berarti. Full tank kan. Full tank tuh. Sampai sekarang baru ngurang 2 bar. 2 Nggak tahu bar. udah berapa ratus kilo dah. Padahal kita udah jalan dari Kita nggak hitung dari dulu siang sampai malam, Iya. jalan lagi tadi pagi sampai Iya. sekarang sore ini Masih 2 bar Masih 2 ngurangnya. bar. Punya lu berapa bar? hilang 2 bar. Hilang 2 bar juga ya? Hilang 2 bar juga. Punya lu Pak Eka kurang lebih Gua seperempatnya. udah kemarin ngisi kan. Oh iya, dia Ngisi. ngisi duluan. Berapa ya? 30.000. 30.000. Ya, buat ngisi pertama. Pertama. Mm-mm. Kemarin full. Dari full tank Tapi emang kemarin kan 30.000. kenapa ya? Gue juga nggak tahu ya kenapa ya. Ya mungkin karena karbu lah Pak Iya, Eka. mungkin. Boros, pasti karbu boros. Lebih boros kalau dibanding Iya, yang injeksi ya. secara manajemen suplai bensinnya jauh lebih efisien yang kita. Iyalah, karena gua Iya. di sensor. Nah, ini saatnya kita Lihat aja. gua sama Pak Eka nih ngucapin terima kasih Mi, lu udah ngajak liburan kita. Wih, tentu saja. Dan lu juga harus berterima kasih Oh, gua gua karena terima gua udah kasih ngasih juga. rute ke lu. Gua ngajak liburan karena gua nggak tahu rute. Kalau gua tahu rute, Kurang gua pergi ajar, sendiri. Pak Eka. Ngajakin kita Gua mah orangnya liburan nggak oportunis punya aja. rute. Gua memang paling oportunis orangnya. Gua nggak butuh-butuh amat, temen. Kurang ajar. Ya udah, yang penting kan lu udah gua kasih rute-rute terbaik. Iya. Dari PK juga udah ngasih rute. Penginapan juga oke. Iya. Ya pokoknya liburan ini menyenangkan lah ya. Iya. Banget 2 hari. Iya. 2 hari itu kita full gas. Full gas terus. Full gas terus, full throttle. Full throttle. Nah, ini Happy lah. waktunya gua sama Pak Eka balik yang arahnya beda nih. Iya. Lu ke arah selatan. Iya bener, lu ke arah Bener, selatan, gua ke bener, arah timur. Ya, Kita pisah di sini aja ya. kita pisah di Kita sini. pisah di sini. Jangan inilah, hati-hati di jalan lah, Iya. jangan kapok. Tenang. Ya. Lewatin rute lu kok. Cobain rute gue ya. Iya dong. Nanti lah, pasti. besok. Kalau nggak gini aja, di next episode
CC-nya yang lebih gede. Wih, ayo. Setuju nggak? Ayo. Nggak, jangan. Nggak doyan gua. Tetap Gua nggak doyan. nge-trail lagi. Nggak doyan gua. Kita nge-cross lagi, Iya. adventure lagi, tapi dengan CC yang lebih besar. Setuju ya? Naik 100 cc aja. Ya, Iya kan? pokoknya Iya, pokoknya naik kelas lah. naik kelas Jangan lah. yang segmen 150, Iya. kita naik segmen. Iya. Ya. Yuk, sampai ketemu lagi. Yuk. Cabut. Thank you.